Gerak set-set tanpa Fafifu, penampilan Eberechi Eze jauh dari ekspektasi. Arsenal putuskan tebus kontrak Cole Palmer dari Chelsea dengan nilai 1,5 triliun rupiah. Digaji 3 miliar per pekan, di kontrak 3 tahun ke depan. Jadi tuntutanku usai statistiknya luar biasa. Penasaran? Simak video sampai selesai. Super big match semakin memanas. Begini pernyataan legenda Arsenal Sol Campbell jelang laga Arsenal vs Manchester City akhir pekan ini. Bahkan ia nekat sebut Arsenal begini. Kok bisa? Ini faktanya. Alhamdulillah, kabar gembira. Ini update terbaru soal kabar cederanya Victor Gyökeres. Apakah cuma cedera ringan dan siap main lawan Manchester City dan berpesta gol kah? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru super top dah. Arsenal dapat pesaing baru soal perburuan wonderkid muda spesial bernama Ayub Buadi. Gak main-main, 2 tim sekaligus. Siapakah dia? Begini penjelasannya. Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Gerak set-set tanpa Fafifu, penampilan Eberechi Eze jauh dari ekspektasi. Arsenal putuskan tebus kontrak Cole Palmer dari Chelsea dengan nilai 1,5 triliun rupiah. Digaji 3 miliar per pekan, di kontrak 3 tahun ke depan. Jadi tuntutanku usai statistiknya luar biasa. Penasaran? Simak video sampai selesai. Arsenal tengah menghadapi tantangan serius di lini tengah setelah penampilan Eberechi Eze yang jauh dari ekspektasi, khususnya saat menghadapi Athletic Bilbao di Liga Eropa. Kekecewaan atas performa Eze membuat banyak pihak mulai menganggap bahwa The Gunners perlu mendatangkan sosok baru yang lebih produktif dan konsisten. Salah satu nama yang mencuat adalah Cole Palmer, gelandang muda Manchester City yang musim ini menunjukkan performa gemilang dengan statistik mengesankan. Cole Palmer telah tampil dalam 27 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak 9 gol dan memberikan 12 assist. Selain itu, Palmer mencatat rata-rata 2,8 key passes per pertandingan dengan tingkat keberhasilan dribble mencapai 62%. Ia juga menciptakan peluang rata-rata 3,4 kali per laga dengan akurasi umpan 86%. Data expected goals (XG) dan expected assists Palmer pun menunjukkan angka yang kuat, masing-masing 7,5 dan 10,8, membuktikan kualitasnya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang. Cole Palmer adalah kandidat ideal dengan kemampuan bermain di berbagai posisi, baik sebagai winger maupun playmaker yang selama ini masih belum optimal diisi oleh Eze. Selain itu, usia Palmer yang masih 22 tahun menjadikannya investasi jangka panjang yang menjanjikan untuk The Gunners. Dengan kemampuan menciptakan peluang dan kontribusi gol yang sudah terbukti, Palmer diharapkan dapat meningkatkan daya gedor Arsenal dan membantu tim bersaing di level tertinggi, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Melihat fakta tersebut, manajemen Arsenal diharapkan tidak ragu mengambil langkah mendatangkan Cole Palmer. Kehadiran Palmer diyakini bisa menjadi solusi tepat guna memperbaiki lini serang yang saat ini masih belum menemukan ritme terbaiknya, sekaligus menggantikan peran Eberechi Eze yang belum memenuhi ekspektasi. Gimana? Setuju kan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Super big match semakin memanas. Begini pernyataan legenda Arsenal Sol Campbell jelang laga Arsenal vs Manchester City akhir pekan ini. Bahkan ia nekat sebut Arsenal begini. Kok bisa? Ini faktanya.
Arsenal akan menjalani laga berat di awal musim Premier League saat menjamu sang juara bertahan Manchester City di Emirates Stadium. Laga ini diprediksi bakal jadi penentu arah musim The Gunners. Pasukan Mikel Arteta datang dengan kepercayaan diri cukup tinggi setelah meraih kemenangan beruntun atas Nottingham Forest dan Athletic Bilbao, meski sebelumnya sempat tumbang dari Liverpool. Menyikapi laga panas ini, legenda Arsenal Sol Campbell memberikan pandangannya dengan penuh semangat. Ia menyebut laga melawan City sebagai momen emas untuk menunjukkan keberanian. Selalu ada saatnya harus berjudi. Ada momen ketika Anda harus melepas rem tangan, ujar Campbell kepada Paddy Power. Saya harap mereka belajar dari laga melawan Liverpool, di mana mereka terlalu berhati-hati. Anda tidak bisa terus bermain aman jika ingin juara. Saya selalu bilang, keberuntungan berpihak pada yang berani. Arsenal bisa memberi pernyataan penting di laga ini, tapi mereka harus sedikit melepas handbrake untuk mewujudkannya. Bicara soal rekor kandang, Arsenal punya alasan untuk percaya diri. Musim lalu, mereka sukses membekuk Manchester City dengan skor telak 5-1 di Emirates. Pertandingan itu juga menjadi momen bersejarah bagi Miles Lewis Kelly yang mencetak gol perdananya di tim senior. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah ini saat yang tepat bagi Arsenal untuk melepaskan rem tangan dan mengambil risiko seperti yang dikatakan Sol Campbell? Apakah keputusan Arteta kembali akan jadi sorotan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Alhamdulillah, kabar gembira! Ini update terbaru soal kabar cederanya Victor Gyökeres. Apakah cuma cedera ringan dan siap main lawan Manchester City dan berpesta gol kah? Temukan jawabannya di sini. Victor Gyökeres sempat mengalami benturan keras di kepala saat melawan Athletic Club. Namun kabar baiknya, efek sampingnya hanya ringan. Penyerang Swedia ini memang sempat mendapat perawatan dan perban, tetapi dinyatakan fit dan bisa melanjutkan pertandingan. Di babak kedua, ia digantikan oleh Leandro Trossard. Pelatih Mikel Arteta pun memberi sinyal positif, memperkirakan Gyökeres bakal siap tampil saat Arsenal menjamu Manchester City pada hari Minggu mendatang. Sementara itu, Gyökeres sendiri memilih fokus pada hasil tim di Bilbao. Di media sosial, ia menulis, "Senang bisa kembali ke Champions League dengan kemenangan." Meski belum mencetak gol di laga pembuka Eropa musim ini, Gyökeres sudah membuktikan kualitasnya musim lalu dengan koleksi 6 gol, termasuk hat-trick gemilang saat menghadapi Manchester City. Jika dia bisa menambah koleksi golnya melawan tim asuhan Pep Guardiola akhir pekan ini, bisa jadi itu akan jadi kunci kemenangan Arsenal. Menurut kamu, seberapa besar peran Gyökeres dalam laga besar ini? Apakah dia akan kembali jadi pembeda seperti musim lalu? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Nah, ini baru super top dah. Arsenal dapat pesaing baru soal perburuan wonderkid muda spesial bernama Ayub Buadi. Gak main-main, 2 tim sekaligus. Siapakah dia? Begini penjelasannya. Bursa transfer Premier League kembali bergolak. Kali ini, sorotan tertuju pada perburuan Ayub Buadi, bintang muda berusia 17 tahun milik Lille yang tengah bersinar di Liga 1. Liverpool dikabarkan siap bersaing ketat dengan 2 raksasa lain, Manchester United dan Arsenal, untuk merekrut gelandang bertahan berbakat ini.
Meski usianya masih belia, Buadi sudah mencatatkan prestasi mengesankan. 4 caps bersama timnas Prancis U21 dan 58 penampilan senior untuk Lille. Mayoritas dari penampilan tersebut diisi sebagai gelandang bertahan, posisi yang krusial untuk keseimbangan tim. Menariknya, Arsenal diyakini kurang agresif dalam perburuan ini karena sudah memiliki banyak stok gelandang serba bisa. Sementara itu, Liverpool dan Manchester United justru disebut lebih serius mengejar tanda tangan Buadi. Dengan potensi besar yang dimilikinya, perebutan Buadi diprediksi akan menjadi salah satu saga transfer paling panas di awal 2026. Apakah Liverpool mampu mengamankan tanda tangan sang wonderkid atau justru setan merah yang akan lebih dulu merekrutnya? Menurut kamu, siapa klub yang paling tepat untuk mengembangkan karir Buadi? Apakah Arsenal sudah benar mengurangi minatnya? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar dan ikuti perbincangan hangat ini.